Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Hajira Nur Fatihah dengan NIM 210612575 dari kelas Teknologi Hasil Pertanian A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole yang berarti perubahan. Metabolisme juga dapat diartikan sebagai penukaran zat antara suatu sel atau organisme dengan lingkungannya secara keseluruhan. Percobaan pertama yaitu difusi. Difusi adalah pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Bahan dan alat yang kita gunakan yaitu gelas, gula sebagai pengganti kristal CuSO4, pewarna makanan sebagai pengganti larutan metilen blue, sendok, air, dan juga stopwatch. Tuang air ke dalam gelas pertama dan teteskan pewarna makanan di atasnya. Kemudian, aduk dengan menggunakan sendok dan catat durasi pewarna makanan terlarut. Untuk gelas yang kedua, masukkan air dan gula di dalamnya. Lalu aduk dan catat durasi gula terlarut. Selanjutnya, tuang air ke dalam gelas 3 dan 4. Masukkan gula ke dalam gelas 3 dan teteskan pewarna makanan ke dalam gelas 4. Lalu diamkan hingga pewarna makanan dan gula terlarut. Jangan lupa dicatat durasinya ya. Percobaan selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme di mana molekul yang berdifusi harus menerobos pori-pori membran plasma. Untuk osmosis, bahan dan alat yang kita gunakan yaitu mangkuk, tusuk gigi, kentang, pewarna makanan, sendok, pisau, penggaris, larutan gula, dan juga stopwatch. Pertama, potong kedua bagian ujung kentang. Kedua, lubangi salah satu bagian yang telah dipotong dengan diameter sekitar 1 cm dan dalam 1,5 cm. Kemudian, siapkan mangkuk lalu isi dengan air hingga setengahnya. Lalu letakkan kentang dengan bagian yang berlubang di bagian atas. Masukkan larutan gula yang telah diwarnai dengan pewarna makanan ke dalam lubang pada kentang. Ukur kedalaman larutan gula pada lubang kentang dengan menggunakan tusuk gigi. Kita tunggu hingga 5 menit. Kemudian kita ukur kembali kedalaman larutan gula pada lubang kentang. Ulangi pengukuran kedalaman larutan gula pada lubang kentang setiap 5 menit hingga durasinya mencapai 20 menit. Plasmolisis dan deplasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma mengkarut dan terlepas dari dinding sel. Deplasmolisis adalah apabila sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma kembali mengembang. Berikut ini adalah hasil percobaan plasmolisis dan deplasmolisis apabila diletakkan di bawah mikroskop. Fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi pembentukan karbohidrat yang terjadi dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, terutama pada daun tumbuhan tingkat tinggi. Untuk fotosintesis, bahan dan alat yang kita gunakan yaitu wadah, daun, pinset, gunting, betadin, stopwatch, kompor, dan juga panci yang berisi air. Namun pada percobaan saya menggunakan teflon agar lebih mudah mengambil daunnya nanti. Pertama, bungkuslah dengan rapi satu daun pada bagian tengahnya dengan menggunakan plastik hitam pada sore hari. Setelah 2 hari, daun tersebut dipetik dari pohonnya. Gunting dan buka pembungkus daun untuk membedakannya dengan daun yang tidak ditutup. Kedua daun dimasak ke dalam air yang mendidih hingga menjadi putih dan layu. Dan catatlah durasinya. Kemudian, angkat daun dan letakkanlah di atas wadah.
Lalu kita teteskan dan baluri daun dengan betadin. Amatilah apa yang terjadi pada kedua daun tersebut. Ternyata, setelah 16 menit, daun yang tidak ditutup warnanya akan terlihat lebih gelap daripada daun yang ditutup dengan plastik hitam. Transportasi. Transportasi merupakan proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Untuk melihat tekanan turgor terhadap menggulungnya daun alang-alang, kita membutuhkan gelas berisi air, alang-alang yang telah menggulung, dan juga stopwatch. Masukkan pangkal daun alang-alang ke dalam gelas yang telah berisi air. Kita tunggu beberapa menit dan amatilah perubahan yang terjadi. Ternyata, setelah kisaran waktu selama 37 menit, daun alang-alang kembali berubah bentuknya seperti semula. Pada pengangkutan air melalui silem batang tumbuhan bayam, kita membutuhkan 3 gelas berisi air, wadah, pewarna makanan, gunting, sendok, dan tentu saja batang bayam. 1 batang bayam kita potong akarnya. Batang yang kedua kita potong akarnya dan kita cabut daunnya. Sedangkan batang ketiga kita biarkan bagian tumbuhannya lengkap. Larutkan pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi air. Lalu masukkan 3 batang bayam yang telah dipotong tadi ke dalam masing-masing gelas. Letakkan ketiga gelas yang berisi pucuk batang pada tempat yang terang. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, kita potong ujung batang tanaman dan belah menjadi 2. Lalu amati seberapa jauh larutan yang meresap ke atas. Sekian video saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.